siang. Hari ini Edan Iwak kedatangan dari Dinas Perikanan sama Bapak dari UNER untuk pengambilan sampel air dan ikan yang berpenyakit nih, Pak. Butuh satu atau dua ikannya, Pak? Kayaknya satu aja nggak satu. apa-apa, nanti coba cek parasit, mungkin nanti bakteri gitu. Kalau ikan nanti sekilas informasi terkait kualitas air ikan. Siap. Ya, ini Bapak yang dari UNER, dosen gitu, Pak? Dosen UNER untuk Fakultas Perikanan apa? Ya, Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam, Prodi Aquacultur. Siap. Ya, atau perikanan, kalau itu perikanan budidaya. Ini tujuan kesini, mohon maaf, Pak. Ya, ini kami dari UNER itu berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Banyuwangi. Ini mengadakan klinik untuk paling tidak kita berpartisipasi kegiatan budidaya Banyuwangi, kaitan budidaya ikan di Banyuwangi. Kalau ada kendala-kendala atau masalah itu kita bisa sharing. Dan kami di Sikia di UNER Banyuwangi itu kan memiliki laboratorium, dan ada dari kami terkait dengan bidang kami untuk menangani kalau ada permasalahan budidaya ikan. Sehingga kalau di sini mungkin ada kita terbuka untuk sharing dengan pembudidaya ikan, ada kendala-kendala permasalahan, andai kan bisa membantu gitu, bisa inilah semua bisa bermanfaat. Amin. Ya, ini kendala yang dihadapi pembudidaya ini khususnya musim berdiding, Pak. Musim berdiding. Ya, contohnya itu ikannya sudah mulai berjamur ini. Oh iya iya. Tapi enggak semua lah. Ini kayaknya ikan yang baru dipanen ini. Iya. Ya kalau kaitannya dengan musim ini mungkin ilustrasinya sama kayak manusia gitu, kondisi musim berdiding yang ikan pun juga sama, tidak sehat. Apalagi biasanya pada kondisi ini, apalagi kalau model budidaya itu di perairan bersama-sama ini, itu biasanya ada yang sakit menular. Nah, iya. Dan juga cuacanya itu ikannya mungkin beberapa, tapi di sini ikan cuma sedikit ya, banyak yang dengan mengolah bagus di dalam itu. Kalau alhamdulillah kalau yang di kolam-kolam tanah alhamdulillah aman, Pak. Bagus, cuman ya. Yang ini kan dari kolam beton kemarin yang terkena air hujan. Air hujan. Coba nanti saya tanya dengan pH, dengan amonia, oksigen, nanti kondisinya seperti apa, dan nanti bisa lihat ikannya itu ada permasalahan apa. Siap. Tapi kalau saya lihat sih memang masih ini model-model parasit masih ya. Model parasit. Biasanya kalau serangan-serangan yang model bakteri itu lebih fatal, mungkin kematian itu lebih banyak. Massal ya, Pak? Massal ya biasanya kalau ini. Ini kan cuma 1-2 dan sepertinya ini yang kayaknya terserang sudah mati itu sekitar 30 ekor. Ini penyuluh kita ini, Mbak Fatehah yang selalu mendampingi ini. Amin. Itu campurannya kok bisa biru gitu gimana, Pak? Ini untuk pH solusinya ditetesin 3 tetes. Ini yang paling rendah, ini yang high tension, yang ringnya paling tinggi. Oh, saya kira pakai ini, Mbak. Pakai mustika merah delima kayak yang lagi viral itu, Pak. Kirain aku ngetes untuk ini. ini kita
bawakan alat-alat yang sederhana. Sebenarnya kalau alat terkait dengan apa uji-uji selanjutnya bakteri itu di lab. Kalau Di lab. iya ini alat-alat kit ya, tes kit gitu. Sekarang kan ada alat-alat yang paling tidak hanya diteteskan kita tahu oksigennya, pH, Tingkat amonia, oksigen, tingkat iya, amonia. amonia, nitrat itu bisa langsung tahu dengan regen sederhana, bisa dibawa kalau ini. Mungkin kalau setiap pembudidaya bisa dikunjungin gitu mungkin lebih bagus ya Pak. Mudah-mudahan ya nanti kita bisa bermanfaat. Amin. Kedepannya kita ngomong-ngomong, bapaknya ini juga lagi uji coba tentang pemijahan belut ini. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak? Iya, ya ikan-ikan sekarang kan banyak ikan-ikan yang mungkin dulu itu banyak, antara lain belut itu yang sekarang karena tangkapan dan tampaknya sudah mulai jarang, Menipis stoknya. stok di alam, sehingga kalau kami dari perguruan tinggi itu ada hal bagaimana bisa mengkaji hal-hal terkait dengan ikan-ikan yang sudah mulai punah ya, mulai jarang, bukan punah ya, mulai jarang ini bisa berkembang lagi dengan konsep dibudidayakan. Nah ini coba ini budidaya belut, belut bukan uling ya, belut ya. Kalau uling sidat ya. Iya. Budidaya belut sawah yang dulu banyak, yang saat ini mungkin ngambil penyetruman yang juga sudah mulai jarang. Nah ini coba kami budidayakan untuk bisa kembangkan nanti kalau teknologi atau budidayanya sudah bisa diaplikasikan nanti bisa dengan dikembangkan di pembudidaya ikan. Wah, semoga cepat ini Pak uji cobanya biar kita bisa budidaya yang endemik gitu Pak. Iya. Kalau di Universitas Erlangga Banyuwangi itu endemik wader pari itu kami juga banyak penelitian riset kami. Wader pari itu budidaya baik alami, buatan kami sudah lakukan. Benihnya itu nanti mungkin bisa diadopsi teknik budidayanya ini Wah, sungguh ditunggu itu Pak. Iya. Nah, kapan diadakan pelatihan kira-kira Pak? Ini ya. Oke, ini kan kita saat ini silaturahmi ya. Silaturahmi kayak Daniwa ini. Nanti bisa berlanjut ini. Karena, ditunggu. Iya, saat ini kami berkomitmen dengan Dinas Perikanan yang luar biasa ini. Dari ada lengkap, ada penyuluh, ada dari Dinas Perikanan Pak Hari ini berkolaborasi program ini ya. Program Banyuwangi Ribbon, ya Pak. Berkolaborasi ini untuk meningkatkan permasalahan ikan itu bisa nanti bisa aman kan secara ekonomi kan, bisa inilah meningkatkan ekonomi masyarakat, apalagi di pandemi ini salah satu sektor pangan ini kan menjadi ini hal prioritas. Iya. Di sini masih produksinya ikan hias. Nila nanti apalagi nila dan ini yang saat ini mungkin musim-musim ini juga permasalahannya sama juga biasanya. Sehingga kami kemarin berkunjung ke budidaya itu permasalahan budidaya, masalah ikan sakit itu Pak. Iya. Soalnya lagi musim ini Pak, musimnya musim ikan sakit ini. Yang mudah-mudahan kemarin sempat diskusi dengan sharing dengan pembudidaya itu pencerahan, kita sharing informasi gitu, dan mudah-mudahan ini bisa mengatasi ya, dengan kondisi saat ini bisa tetap produksinya itu lancar, budidaya bisa marak. Yang mudah-mudahan sukses ke depan ini. Amin. Lancar, yang kita harapkan kita bisa produksikan ikan endemik Pak. Iya, oke Pak Eka. Buka dulu Pak, buka dulu. Normal Mas, 7,2 sampai 7,6. pH-nya Pak. Rupanya Pak Hari ini kesulitan membuka botol. Bisa Pak, coba Pak.
akan ditekan lagi, akan ditekan pinggir ditekan lagi. Modelnya itu akan ditekan terus puter. iya karena supaya ditekan mari kalau diputar gak bisa ini udah buka tadi. pH air normal 7, berapa Mbak? 7,2 sampai 7,4. Akan ditekan gini lagi, seret gitu aja. Iya sudah Pak itu. Ditekan. Nah. Pak Hari sedang Kebalik paling lari. Iya. ya setelah sekian lama bergulat dengan botol ternyata Pak Hari bisa membuka. Ini tadi dijual kemana, Pak Eka? Untuk penjualan yang barusan. Iya. Barusan ini ada pesanan dari tetangga Pak, sebelah pasar. Di sini jenis koinnya apa saja, Pak Eka? Untuk saat ini yang ada di sini jenisnya kebanyakan gosanke, tapi kita di kolam itu masih jenis polosan, karasi, midori, sama benigoy. Kemarin yang kita tetaskan itu. Nah untuk besok kita mau rencana menetaskan indukan shiro utsuri, hi utsuri. Foto apa video? Foto apa video? Video Ya, itu sakit ini apa? nggih, untuk sampel sisik nanas. Ini biasanya penanganan diapakan kalau karantina, Pak? Kalau karantina saya biasanya pakai heater Pak. Oh iya. Pakai heater untuk sementara penanganan pertama. Kita kalau udah itu kan udah termasuk parah. Kita pakai biasanya Nitrat. apa itu? Lupa. Bentar Pak. Introvlog kita masih Introvlog yang kita pakai. Suhu di antara 30 derajat. Cuman kalau yang waktu sakitnya banyak ya nggak mencukupi akuarium Mbak. Cuman kemarin yang saya ini yang satu kolam itu kan ada nilainya kecil-kecil. Itu alhamdulillah selamat Pak. Nggak tahu apa mungkin ada fungsinya juga dicampur dengan nilai itu. Oh yang ada nilainya. Iya. Tapi kalau serangan parasit itu nilainya kalau mungkin kalau ada arbulus yang kutu-kutu ikan Iya. itu kan juga infeksi sekunder biasanya itu yang membuat parah kan, Mbak. Cuman kalau masalah kutu karena yang di air air kotor itu biasa ada, cuman nggak begitu begitu banyak, terus nggak begitu berpotensi kematian nggak Pak. Cuman kalau ikannya lagi gak fit. Iya itu, apalagi dihantam cuaca kayak gini. Kutunya biasanya normal. Oke. Dari sini Mas. Ini Pak di belakangnya yang nitrit. Alat tes kit pengukur kualitas air sederhana. Tes kit Pak. Ya. Untuk apa saja ini Pak? pH selain pH? Ya, bisa pH, amonia, nitrat, ada lagi biasanya oksigen. Ini kita bisa mengukur langsung di lapang dengan alat-alat sederhana ini saat ini. Berarti yang kalau untuk ukur nitrat yang mana Mbak tadi Mbak? Nitrat. Yang di kolam ini aja Mbak, kolam filteran. Kalau ambil kan boleh. Ambil sampai di tangan. Iya, saya soalnya tangan saya sudah terkontaminasi ini, pegang ini. Jangan nanti itu. Tapi amonia kan tidak ya? Amonia ini belum lah ini Pak.
Oh iya. Yang di kolam tanah ya Mbak? Iya. Kalau nggak gambaran M-nya mungkin yang bahaya yang amoniaknya aja. Iya, kalau yang amonia itu kayaknya kalau untuk di kolam tanah ini nggak begitu anu Pak, soalnya kan ada bakteri pengurai. Cuman kalau yang di kolam filter, Oh iya. di kolam filter. Ini buangnya kemana Mas? Buang Sana ke, sih ya? iya, Nggak mana-mana. ke kamar mandi. Pak. Ya, bunyi biasa, heeh. Sama yang apa namanya? Yang merah. Di situ kita ada oling kecil. Boleh. Tinggal menunggu belut. Iya, belut insya Allah saya carikan. Mas yang tahu. Nitratnya 5,0 ppm, nitritnya 0 ppm, Iya. amoniaknya 0,25 ppm. Siap. Nggak bisa berdiri. Itu apa? pH-nya pH normal. Ya, pH normal. Terus untuk amonia. Nitrat itu termasuk bagus ya Mbak? Bagus, nggak nyampe ke angka 20, 40 itu heeh. bagus. Masih 5 itu masih Berapa normal. nitratnya? 5 5. masih normal. Ini untuk yang di kolam tanah ya Mbak? Boleh minta yang di kolam filter? Boleh, boleh sekali coba. Masih sabar. Kasih sisik. Itu kolam itu. Kolam tanah Kolamnya kan yang sakit. yang sakit. Jadi asalnya kan dari mana? Yang dari tanah. Yang sakit tadi Pak? Sama sakit. Ini ada 2 sumber ya, Pak Eka ya. Iya. Tanah, yang kalau tanah itu Dari aliran air sungai. air sungai. Nah, kalau yang kolam filteran dari sumber. Dari sumber Iya. atau PDAM. PDAM. Cuman PDAM-nya non favorit. Sudah dibungkus Pak untuk ikan yang sakit, jadi sampel di sini. Ini dibawa ke lab untuk diteliti, wis gaya Pak ilmuwan. Ini kita pengambilan untuk yang di kolam filter, tadi di kolam tanah. Mbak ya wis. Aku kan ini kalau sistem di game ini first person Mbak. Orang yang ngambil, yang main game ini nggak kelihatan. Iya kan juga ada habis nih. Ini apa? Nitrat. Ini nitrat ya Mbak. Iya. Nitratnya 2 botol soalnya. Nitratnya 2 botol. Oh campurannya 2 botol. Iya, campurannya 2 botol. Campurannya 2 botol.
harus beli alat tes ini kayak ini. Kalau nitratnya di dalam kolam udah penuh berarti harus waktunya ganti. Harus pengurasan backwash di filter berarti. Iya, filternya juga. Ini untuk pH. pH. Bisa dijelaskan, Mbak? Untuk pH itu maksudnya pH itu apa, Mbak? pH itu Tingkat. tingkat kadar, Keasaman. ya hampir keasaman gitu, keasaman atau kebasaan air. Jadi kalau yang normal itu harusnya 7, 7 kalau di bawah 6 itu asam, asam. di atas 7 itu basah. Nah, Tapi kalau masih di atas, masih di ambang normal 6 sampai 7 atau 7 lebih dikit, itu masih nggak masalah. nggak masalah. Untuk titik normalnya 6 ya, Mbak? Titik normalnya 7. 7 ya. Mohon maaf, 7 titik normalnya tingkat pH. Trik. Nitrit. Ini tapi lebih jernih daripada yang tadi, Kak. Ini lebih jernih ya. Bijinya masih ya. Itu pH. pH. Ini amonia sekarang botol yang pertama. Ini tetesan botol pertama ya yang amonia, Mas. Itu. Ini. Berarti Nah, coba kita tambah yang tetesan kedua jadi warna kan? Nitrit. Coba warna. Amonia. amonia. Berarti masih kayaknya normal ya, Mbak? Normal, nol. Kuning soalnya Mas, bukan hijau. Di sini kita nggak main ilmu magic atau apa. Air yang pertamanya bersih ini bisa berubah warna dengan menggunakan Uji parameter. bukan menggunakan jin dan sebagainya. Ya, amoniaknya nol ya, Pak, ya. Ya, coba menurut Mas Eka ini 0 apa 0,25? Kayaknya 0. 0. 0. Ini ya. Kalau yang sebelah kanan sendiri itu kayaknya bawahnya, Mbak. Yang nomor 2. Iya. Ini ya, 5 ppm. Iya. Nitrat. Nitratnya 5 ppm. Perbedaan nitrat sama nitrit itu apa, Mbak? Saya tak baca dulu, Mas. Oh, saya lupa loh. Pelajarannya sudah lupa. Ya ini belum ya. Nggak ada botolnya, nggak cukup. Ada botolnya. Heeh. Besok bawa lagi botolnya. Jadi Ya. ada. Untuk hasilnya berarti kolam saya ini normal semua ya, Mbak? Alhamdulillah normal, Mas. Normal semua, alhamdulillah. Terima kasih sudah ngetes semuanya, sudah bersusah payah ke sini. Terima kasih. Saya jadi tahu dan kenal sama Pak dosen siapa tadi namanya? Prayogo. Pak Prayogo. Ntar minta namanya lengkap.
Pak Hari. Kelemahannya parameter ini tuh pakai bahasa Inggris, nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Ada, tapi produknya beda. Tiap produk kan ada bahasanya macam-macam. Kalau di bukunya ini tuh ada bahasa Spanyol juga ada, bahasa Inggrisnya ada, cuman bahasa Indonesia nggak ada. Oh, masih bisa kalau bahasa Inggris Mak, saya. Nah, emang saya Asal saya jangan sama bahasa sih. Cina ya. Nanya, aku kalau ketemu bahasa Indonesia kayak belum beda. Perlu belajar bahasa Cina itu. Masa Jepang tuh banyak, tapi masih bisa. Bahasa Cina Oh, berarti bisa bahasa Jepang ini. dikit-dikit, Oh, dikit-dikit. kayaknya tahu. sering nonton anime Iya. ya. Tapi kalau udah bahasa Cina, aduh. Nggak ada teman. Soalnya beda penyebutan, beda Beda ini ya, Mbak. beda arti. Kan sudah ini unggulan. Itu kan sudah di sana memang balai yang riset itu. Riset di sana, Pak. Gitu. Tapi kalau iya, bukan produktif. Nah, untuk ikan konsumsi di sana Iya, itu. konsumsi. Jadi diperdagangkan. Ya, kalau di kami di UNER itu riset penelitian. Jadi ada di mahasiswa itu kan memang sebelum lulus itu kan harus melakukan kajian penelitian. Buat skripsi. Pak. Iya, nah itu mengambil termasuk ikan-ikan endemik yang itu kan kemarin mijakan ikan endemik gitu. Jadi ya sedikit banyak kita ada ilmunya terkait dengan ikan-ikan endemik. Ya kalau mungkin nanti ada program bisa kita bisa gandengkan kayak model seperti ini, pembinaan dengan masyarakat pembudidaya itu kan bisa saja. Saya tunggu itu, Pak. Benar. Kita butuh ilmu-ilmu yang untuk ikan endemik itu masih minim. Soalnya susah. Prinsipnya sebetulnya kayak itu juga kok. Kalau susah ya enggak juga kok. Ya kayak saya gini mungkin butuh juga kerjasama. Saya juga kesini cari induan untuk penelitian kawinkan seperti itu tadi. Jadi kalau sudah punya induannya itu ngawinkan, itu tinggal kita beberapa treatment itu ngawinkan. Cara teknik sederhana itu bisa kita kawin. Teknik sederhananya untuk perkawinan belut bisa dijelaskan, Pak? Sederhananya saja. Sebetulnya belut itu sama dengan ikan. Kalau sudah matang gonat, waktunya mijah atau kawin itu sebetulnya secara naluri itu pengen kawin. Kita tinggal siapkan tempat yang dia nyaman, itu langsung. Kayak tadi itu belut itu dia itu akan membuat sarang. Kalau membuat sarang kalau di alam kita kan susah ngontrolnya. Iya. Sehingga kita manipulasi di alam itu kita bikin paralon aja. Paralon di atas air gitu, paling tidak ada rongga. Dia itu belut akan dengan sendirinya senang cari tempat yang seolah-olah kayak terowongan kalau di alam itu bikin tempat itu. Jadi gitu saja. Justru mungkin ilmunya termasuk bagaimana cara merawat memelihara belutnya itu supaya sehat sampai dia kita hantarkan matang gonat. Itu aja yang mungkin itu. Untuk ciri-ciri kalau belut saya belum tahu itu ciri jantan betinanya, Pak. Belut itu hermaprodit. Ya, hermaprodit. Awal itu betina, kemudian jantan, dan ada referensi kalau itu jadi betina lagi. Bergeser lagi ya. Nah, saat ini tapi umumnya posisi ini betina itu di ukurannya itu kecil, jantan kalau ada belutnya bisa kelihatan loh. Jantan betinanya bentuk kepalanya itu beda. Kalau untuk jantan bentuk kepalanya itu kalau jantan itu lebih kalau betina lebih runcing, kalau jantan itu lebih tumpul gitu ya. Itu sekilas kalau ada belut nanti mungkin kapan pelatihan bisa lihatkan langsung jantan betina diketemukan dalam media pemijahan gitu. Selama ini 1 jantan 3 betina. Berarti kebalikannya dari koi, Pak. Kebalikannya ya, iya. Kayak semacam nila. Kalau nila kan 1 jantan bisa 3. Betul, bisa 3. Kalau koi itu 1 betina bisa 3-4 pejantan. Itu diketemukan gitu aja. Sebetulnya bisa juga manipulasi dengan hormonal disuntik gitu. Cuman itu tadi masih terbatas induan.
Tapi betulnya kalau ngawinkan alami masih bisa, mungkin alami. Saat ini kan gunakan alami itu bisa. Cuman kebutuhan ini atau untuk meneliti ini termasuk dapat belutnya ini yang kemarin sampai saya cari sampai Jember, Surabaya itu masih kebetulan dapatnya yang setruman. Setruman. Kita usahakan ntar kita pancingan, Pak. Iya, pancingan. Saya melihara belut itu di rumah sudah terdomestikasi, sudah merasa bagus ya. Sampai kalau dikasih makan itu sudah muncul ya, itu kayak itu kayak ikan gitu, ngasih Ini makan yang disuapi gitu. kapan-kapan kita perlu berkunjung ke rumahnya Bapak ini. Iya, ke kampusnya Uner. Ke Uner. Main kampus sana Oh iya. Ya kan harus sama penyuluh biar kelihatan resmi gitu. kapan Nah, resmi tak apa-apa. Bukan nanti ngopi di sana. Siap, Pak. Siap. Kita ngopi di kampus. Saya tak kumpulkan orang-orang yang tertarik. Banyak teman-teman itu, khususnya kan kalau saya membinanya yang anak-anak muda, Pak. Banyak pemuda yang nanya, belut mas, belut. Aku nggak menguasai gitu. Alhamdulillah kalau ketemu Bapak ini bisa menularkan ilmunya. Iya, kita sharing. Saling soalnya berbagi. Mas Suci itu juga katanya budayanya di Uner. Benar. Jadi langsung lihat aja yang Sengkareng itu kan. Wah, Sengkareng ada juga? Ada. Iya makanya itu Nah, bisa dikondisikan ini. Siap. Diacarakan, Pak. sampai mengagendakan nanti saya bilang ke pihak Uner bisa nggak hari ini nanti. Siap. Pak Gepeng, kita siap berangkat Pak Gepeng. Terima kasih buat kunjungannya ke Edan Iwak. Mohon maaf kalau ada yang kurang lah. Soalnya kita pembudidaya masih tradisional, juga kita kekurangan modal ya Pak Hari ya. Ya Mbak Fateka ya. Ini Mbak Fateka ini penyuluh kita yang selalu setia mengawal para pembudidaya. Ini Pak Hari dari Dinas Perikanan. Terima kasih semua sudah berkunjung ke Edan Iwak. Semoga bisa berkelanjutan nih. Cuman momennya sebentar lagi durennya. Nggak salah momen Bapak. Mungkin kalau seminggu lagi ke sini itu kayaknya ada yang jatuh ini. Ke depan baleni sini Pak. Tinggal tunggu jatuhnya. Tinggal tunggu jatuhnya. Soalnya kalau di sini saya nunggu jatuhnya, Mbak, nggak dipetik ya kita. Ya, sekian dari Edan Iwak untuk konten hari ini dari kolaborasi Dinas Perikanan sama Uner. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ini bulan 10 aja Pak, tiap pengeringan bulan 10. Air benar-benar kering. Ya enggak. Iya, benar-benar kering kalau bulan 10 itu. Biasanya bulan 10. Makanya saya mau ngeringin ini juga bulan 10 biasanya. Nggih, monggo. Waalaikumsalam.